dalam hidupku sekalipun di dunia ku tak mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Shalom semuanya, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Suehat. Mia. Sehat juga. Puji Tuhan ya. Nah kalau kamu Dona ini gimana kabarnya? Sehat nggak? Luar biasa. Nah siapa tahu kan kemarin habis libur gitu ya, mungkin banyak cemilan. Nah nggak ada yang batuk ya? Gak ada, puji Tuhan. Ya puji Tuhan. Dan kita juga berharap teman-teman semua yang di rumah juga semuanya sehat ya. Nah senang sekali kita kembali akan beribadah pada pagi hari ini. Yeay. Nah kita mau pujikan Ku Tetap Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita ulangi lagi dari Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa,
kita ambil sikap berdoa, kita akan mengawali ibadah kita dengan berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami bersyukur Tuhan telah memberkati kehidupan kami. Dan hari ini, waktu ini, dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh dapat kembali beribadah, datang kepadamu untuk menyenangkan hatimu, untuk mengisi hati kami dengan firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengurapi ibadah kami dari awal hingga akhir. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah, kalian gimana nih? Kemarin liburan di rumah aja atau kemana-kemana? Jalan-jalan. Oh, Dona jalan-jalan kemana? Keliling kota. Oh, keliling kota. Kirain keliling rumah. Iya, tadi Kak Leoni juga pikirnya gitu ya. Jangan-jangan Dona maksudnya jalan-jalan itu jalan-jalan di rumah aja gitu ya. Ternyata enggak, sama siapa aja Dona? Oh, sama teman-teman. Nah, sama Mia juga ada enggak? Mia enggak mau ikut. Enggak mau. Kenapa Mia enggak mau ikut? Banyak corona. Oh iya, tapi Dona tetap sesuai prokes kan? Iya, pakai masker. Oke, dan jangan lupa juga cuci tangan ya. Kalau misalnya meninggalkan rumah, keluar, masuk rumah semuanya cuci tangan, cuci kaki seperti itu. Betul ya Jack? Betul, nggak boleh berkerumun juga. Oke, dengan masih bangkit berdiri ya kita bersuka cita lagi. Kita bisa ketemu teman-teman walaupun secara online, tapi kita tetap bersukaria ya. Yes. Ayo kita nyanyikan Mari Kita Bersukaria. Mari. Nanti disambung sama sayang-sayang ya. Oke. Gerak ya Mia, gerak. Dona juga gerak. Teman-teman di rumah goyang ya. Di rumah juga ya. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria lagi ya. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Sekarang joget, kita sayang-sayang. Sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Ayo lagi. Sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Sekali lagi. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Belum capek kan? Berdiri? Belum. Nah, kita mau lanjutkan pujian kita pagi hari ini. Kita mau menyanyi, kita mau menyembah pakai lagu I Will Sing for Jesus. Musik. I
bentar. Ya. Tiwa semangat. Iya, tunggu bentar. Kak Leoni mau ajak yang di rumah, ajak kakeknya, neneknya, mamanya, papanya, adiknya, kembarannya mungkin ya. Kan ada yang kembar nih. Ya, diajak semua, kita bikin lingkaran sama nyanyi sama gerakan pakai lagu ini ya. Harus semangat ya Kak Leoni. Iya, benar sekali harus semangat. Apalagi hari ini kita merayakan Pentakosta. Iya, luar biasa ya. Jadi semangatnya double-double ya Jack ya. Betul, karena ada Roh Kudus yang membuat kita terus bersuka cita. Iya, yuk kita lagi ya musik, silakan. I will sing for Jesus, aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus, aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh dinaikkan dengan hati bersyukur. Kasihlah sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasa-Nya untukmu Tuhan, kekuatanmu. Untukmu Tuhan, pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan, semua hidupku. Untukmu Tuhan, lama-lamanya. Yuk kita ulangi lagi ya dari pertama ya. Siap, lebih semangat lagi. I will sing for Jesus, aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus, aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh dinaikkan dengan hati bersyukur. Kasihlah sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasa-Nya untukku Tuhan, kekuatanku. Untukmu Tuhan, pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan, semua hidupku. Untukmu Tuhan, selama-lamanya. 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 Nah, ini baru mantep ya. Ya. Keringetan. Keringetan, Kak Leoni juga, yang di rumah juga dipegang coba sininya, udah basah belum? Basah. Kalau basah berarti sudah benar-benar menyenangkan Tuhan ya. Kita Dona ini malah capek, tapi senang ya Dona ya. Iya, Mia juga bersuka cita? Sukacita. Oke. Nah, silahkan duduk kembali ya anak-anak. Hari ini kita bersyukur sekali atas banyak sekali berkat Tuhan ya, dan kita akan membawa persembahan kita. Persembahan bisa dimasukkan di amplop lalu ditulisi untuk KAG atau Komisi Anak Gracia, lalu bisa dimasukkan di kotak-kotak yang ada di depan kantor TU gereja di hari dan jam kerja. Untuk yang nggak mau repot ya, bisa minta tolong mama papa untuk mentransfer di rekening yang sudah tertera di bawah ini. Makasih persembahan Terima teman-teman. kasih ya. Dan saat ini kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau mengikuti doa syafaat dari beberapa guru sekolah minggu dan juga teman-teman kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Bapa, hari ini kami berdoa untuk sekolah-sekolah teologi di Indonesia, berkati supaya sekolah tersebut semakin maju dan semakin berkembang. Bapa, berkati juga pelayanan-pelayanan misi yang disebarkan melalui televisi, majalah, dan surat kabar. Berkati supaya mereka tidak lelah dalam menyebarkan Injil
dan tetap semangat dalam menyebarkan firman-Mu. Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sudah pada hari ini Albert mau berdoa untuk guru-guru sekolah minggu di gereja-gereja, dan berkati guru-guru sekolah minggu dalam menyampaikan firman Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu. Ya Tuhan, berkati guru-guru agama Kristen dalam mengajari murid-muridnya tentang Tuhan Yesus. Ya Tuhan, berkati pelayanan radio Kristen dalam penyiaran tentang firman Tuhan. Dan ya Tuhan, berkati Radio Mulia dalam menyampaikan firman-firman Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk anak panti, kiranya mereka merasakan cinta kasih Tuhan di panti. Berkati para donatur yang telah menolong mereka. Berdoa untuk yayasan Kristen agar dipakai Tuhan untuk perpanjangan tangan Tuhan. Kami juga mendoakan hamba Tuhan Pipka agar dalam pelayanan mereka kuat dan menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak, kami bersyukur untuk penyertaan yang sudah Tuhan berikan di sepanjang hari ini. Secara khusus Bapak, pada saat ini kami berdoa untuk suku Osing yang ada di Jawa Timur dan juga suku Rwanda, suku Hutu dan Tutsi yang ada di Rwanda. Kami berdoa Bapak bagi pekabaran Injil di dua tempat ini. Kiranya tangan Tuhan yang membuka jalan sendiri bagi perkembangan Injil Kristus, di mana Injil ini diberitakan di dua tempat ini. Mau menyertai hamba Tuhan, misionaris yang sudah membuka jalan bagi masuknya pekabaran Injil di dua tempat ini, yaitu bagi suku Osing, suku Hutu dan Tutsi yang ada di Rwanda. Kami percaya bahwa Roh-Mu akan bekerja di sana dan menyertai anak-anak-Mu ataupun suku-suku yang ada menjadi bagian pekabaran Injil di dua tempat ini. Terima kasih Bapak. Dalam nama Kristus ini kami serahkan. Amin. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus yang kami sembah, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa bersama anak-anak sekolah minggu dan juga guru-guru dan kepada dan semua jemaat yang ada di gereja kami. Kami berdoa di bulan misi ini Tuhan. Kami rindu untuk mendoakan suku Kangean yang ada di Rumpun Madura. Kiranya Tuhan memberkati orang-orang yang ada di sana, boleh dijangkau dan boleh diberitakan kabar kesukaan. Mereka boleh mengenal juru selamat yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa, kiranya Tuhan menyediakan hamba-hamba-Mu yang bersedia untuk diutus untuk mengabarkan berita Injil ini ke Rumpun Kangean ini Tuhan. Ke orang-orang yang ada di Kangean, biarlah mereka boleh diselamatkan dan mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan dan boleh mendapatkan kehidupan yang layak dan mendapatkan kehidupan yang kekal di surga kelak. Mereka tidak binasa dan tidak masuk neraka. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Kiranya Tuhan terus memberkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani, diberikan roh hikmat, berikan roh keberanian untuk boleh melayani di suku Madura ini. Terima kasih ya Tuhan. Di bulan misi ini juga kami terus berdoa untuk anak-anak-Mu yang ada di Meksiko, di negara Amerika ini ya Tuhan. Pemerintah saat ini mengalami kesulitan baik itu ekonomi. Kiranya Tuhan juga memberikan pertolongan ya Tuhan, karena banyak orang mengalami kesulitan. Dan gereja-gereja boleh membantu untuk orang-orang yang ada di Meksiko, dan mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia, mengenal Kristus dengan benar, dan menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh mengasihi Tuhan. Mereka boleh hidup dekat dengan Tuhan. Berkati juga orang-orang yang ada di sana, mereka boleh mencari Tuhan dengan sungguh dan serius. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang suku Kangean, barangkali ada yang ada di Amerika, di Meksiko, mereka juga boleh mendengar kabar kesukaan ini, bahwa Kristus adalah Tuhan, Raja di atas segala raja, dan mereka boleh berbalik dan kembali datang dan menyembah Tuhan yang benar.
yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mendoakan untuk orang-orang yang kami kasih ini Tuhan agar tidak terhilang. Mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan, kesayangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk suku Azerbaijan sebagai negara yang belum stabil dalam politik dan ekonomi sehingga ada kemauan untuk mewujudkan perdamaian di sekitar Azerbaijan. Kiranya Tuhan juga membagikan gereja-gereja di tengah penderitaan mereka sehingga Tuhan menggerakkan hati suku ASEI untuk membentuk persekutuan yang indah di antara mereka dan banyak orang percaya dimenangkan. Berdoa juga untuk suku terabaikan di Indonesia yaitu suku Kayu Agung yang berada di Sumatera Selatan, Lampung. Berdoa untuk hamba Tuhan yang melayani di sana agar Tuhan nyatakan banyak kesaksian di Kayu Agung. Iman suku Kayu Agung dikuatkan di dalam menghadapi tantangan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan segala doa kami ini hanya di dalam satu nama yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah, kita akan menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi. Kita mau pujikan sebuah lagu dengan judul Tuhan Ku Rindu Menyenangkan-Mu. Tuhan ku rindu menyenangkan-Mu dengan segenap hati. Ku datang padamu membawa syukurku, memuji nama-Mu. Ku beri yang terbaik hanya bagi-Mu. Yesus, Kau baik dalam hidupku, penyertaan-Mu sempurna bagiku, kasih setia-Mu tersedia bagiku. Ku berikan syukur, terpuji nama-Mu. Tuhan ku rindu menyenangkan-Mu dengan segenap hati. Ku datang padamu membawa syukurku, memuji nama-Mu. Ku beri yang terbaik hanya padamu. Yesus, Kau baik dalam hidupku, penyertaan-Mu sempurna bagiku, kasih setia-Mu tersedia bagiku. Ku berikan syukur, terpuji nama-Mu. Yesus, Kau baik. Yesus, Kau baik dalam hidupku, penyertaan-Mu sempurna bagiku, kasih setia-Mu tersedia bagiku. Ku berikan syukur, terpuji nama-Mu. Alkitabnya bisa disiapkan di dekat kalian. Kita persilakan Bu Dewi untuk membawakan firman Tuhan. Bu Dewi silakan. Shalom anak-anak. Gimana kabarnya? Pasti kita semua rindu ya, sudah lama tidak bertemu.
Tadi kita sudah diajak oleh Tante Leoni memuji Tuhan. Sudah capek bernyanyi? Wah pasti enggak dong, anak-anak kan anak-anak yang semangat, anak-anak yang suka memuji Tuhan. Dan saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Bu Dewi percaya anak-anak sudah siapkan Alkitab dan alat tulis. Jadi kalau kita sudah siap-siap sekolah minggu atau ibadah anak, artinya kita juga sudah persiapkan peralatan yang kita gunakan. Baik, kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu kami diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Berilah hati seperti tanah yang subur, supaya saat kami mendengarkan firman Tuhan, firman itu bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Dan pakailah kami sejak kecil menjadi alat dan terang Tuhan dimanapun kami berada. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan, baik Bu Dewi yang akan membawakan, juga anak-anak yang mendengarkan dari rumah, supaya kami semua diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita masih melanjutkan cerita dari kitab Kejadian. Yang lalu ya kan minggu ketiga biasa Superbook, minggu kedua kita sudah mendengar sampai dengan Kejadian pasal 16. Jadi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Kejadian pasal 17 dan 18 tentang perjanjian Allah dan doa syafaat Abraham. Nah anak-anak buka yuk Alkitabnya, Kejadian pasal 17. Siapa yang duluan menemukannya? Ayo. Wah gampang ya, karena Kejadian itu ada di kitab pertama. Jadi kita membuka Alkitab kita, bagian pertama itu Kejadian. Kalau sudah menemukannya, Bu Dewi akan membacakan untuk kita tidak semua ayat dari pasal ini. Jadi anak-anak ikuti ya. Kita mulai baca Kejadian pasal 17 ayat 1, 2, 5, 6, dan 7. Demikian firman Tuhan. Judulnya Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Ayat 2, "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, "Dan pihakku inilah perjanjianku dengan engkau, engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa." Ayat 5, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, ya. Dari nama Abram sekarang berubah menjadi Abraham. Ini di dalam Kejadian 17 ayat 5. "Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa." Ayat 6. "Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja." Sekarang kita lanjutkan ayat 7. Masih disimak ya Alkitabnya. "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Kita lanjutkan lagi di dalam pasal 17 ayat yang ke-15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, "Tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sara, itulah namanya." Tadi Bapak Abraham dari namanya Abram menjadi Abraham.
Sekarang istrinya yang bernama Sarai akan dipanggil menjadi Sara, ya. Aku akan memberkati dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkati sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja, bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa. Itu di ayat yang masih 17 ya. Serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang sudah berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Nah, itu kisah di dalam pasal 17. Di dalam pasal 18 ada kisah berikutnya, Allah mengurangi perjanjian. Kita masih baca Alkitabnya ya, hari ini agak banyak baca Alkitabnya, tapi Bu Dewi percaya anak-anak gak bosan ya. Kita baca pasal 18 ayat 1 dulu. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbintin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah serta berkata, ya, masih di dalam ayat yang ketiga, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Dan ayat yang ke-6, lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu beralihlah Abraham kepada lembu sapinya, ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya, lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Ayat 8, ayat yang ke-9. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkannya pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abram dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Tadi Abraham juga tertawa ya waktu mendengar peristiwa bahwa dikatakan dia punya anak. Ibu Sarah juga tertawa, ini katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, nanti selanjutnya masih di dalam pasal 18 ayat berikutnya tentang doa syafaatnya Abraham. Kita melihat dulu bagian yang sudah kita baca tadi dari pasal 17 ayat yang ke 1 sampai dengan tadi pasal 18. Nah, anak-anak, pada waktu itu Alkitab menjelaskan bahwa umurnya Abraham sudah 99 tahun. Ya, ketika Tuhan kembali menemui Abraham, ya masih Abraham, umurnya 99 tahun.
Lalu Tuhan mengatakan kepada Abram, kita lihat gambarnya ya, itu Tuhan berfirman, Abram, aku akan mengadakan perjanjian dengan engkau. Aku akan memberikan engkau keturunan dan engkau akan menjadi bapa bagi banyak bangsa karena keturunanmu itu. Nah, pada waktu itu Tuhan juga mengatakan bahwa istrimu Sarah yang pada waktu itu umurnya 90 tahun, dia akan mengandung. Nah, anak-anak, tentu ini membuat Abram sangat bingung. Umurnya sudah 99. Ada enggak anak-anak yang di rumah punya engkong atau opa umurnya sudah 99? Ada? Siapa? Coba. Nah, umur 99 itu sudah tua loh. Nah, kalau oma atau emak umur 90 ada yang punya emak atau oma umurnya 90? Coba angkat tangan. Nah, umur 90 juga umur yang sudah tua loh untuk seorang perempuan. Nah, dikatakan bahwa Tuhan ingin membuat perjanjian. Jadi perjanjian itu sebuah janji yang dilakukan oleh Tuhan kepada Abram. Anak-anak pernah dengar ada orang berjanji dan dikasih tanda ya. Jadi pada waktu itu yang berjanji itu Tuhan berjanji kepada Abram ya. Jadi ada tanda perjanjiannya bahwa nanti kalau dia akan punya anak dan anaknya itu akan disunat. Kalau anak laki-laki biasanya kita tahu ya ada anak yang disunat. Nah, dalam perjanjian Allah dengan Abram, Allah jelas mengatakan bahwa kamu nanti akan punya anak. Lalu istrimu yang bernama Sarai, ingat tadi ya, masih dikatakan di dalam ayat yang ke-15 pasal 17, istrimu yang namanya Sarai itu bukan Sarai lagi, diganti menjadi siapa? Iya, Sarah. Tadi Bapak Abram menjadi Abraham, kemudian Ibu Sarai menjadi Sarah. Bahkan dikatakan janjinya Allah kepada Sarah, aku akan memberkatinya dan daripadanya juga akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, ibu raja-raja, bahkan bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Wah, ini adalah sebuah janji Allah yang sangat besar, di mana Allah telah memilih Abram menjadi Abraham dan kemudian Ibu Sarai menjadi Sarah. Tapi pada waktu itu memang Alkitab mencatat bahwa Abram tertawa. Masa aku kan sudah tua, gak mungkin lah seorang kakek punya anak. Istriku itu Ibu Sarah, dia juga sudah tua. Kalau perempuan dewasa itu ada namanya masa menstruasi atau haid ya. Jadi itu menunjukkan bahwa dia masih usia produktif dan subur. Nanti anak-anak bisa tanya ke mamanya. Tapi kalau sudah tua sudah nggak mengalami itu. Artinya dia sudah tidak lagi bisa punya anak. Makanya waktu Sarah dengar, Sarah juga tertawa kan. Aku ini udah layu, udah nenek-nenek gitu ya. Nah kita lihat ya, ketika itu Abram berpikir, coba lihat gambar itu ya. Gambar di samping katakan begini, Abram saya umurnya 100, Sarah umurnya 90, gak mungkin, ini gak mungkin, sudah tua loh gitu. Kalau anak-anak misalnya tiba-tiba dengar emaknya mau punya anak atau emaknya hamil, gimana rasanya? Lucu ya, karena masa sekarang jarang sekali ada orang tua itu hamil. Tapi itu adalah janji Allah. Allah sudah berjanji bahwa dari keturunan Abrahamlah Tuhan akan memberkati dan memberikan
keturunan yang diberkati atau dari keturunan Abraham itu akan lahir raja-raja dan bangsa yang besar. Gitu ceritanya di dalam pasal 17. Dan di dalam pasal 18 setelah peristiwa itu ya, pada satu hari panas terik. Panasnya seperti sekarang ini kita kan sedang menghadapi musim panas. Wah, kalau sudah jam 9 atau di atas jam 9 kita kan panas sekali rasanya ya, gerah. Nah, Abraham juga pada waktu itu sedang kondisi panas terik, dia panas gitu. Dia duduk di depan kemahnya karena pada waktu itu orang kan tidak tinggal di rumah-rumah yang tetap seperti kita. Mereka berkemah dan berpindah-pindah. Jadi waktu panas itu dia duduk di depan kemahnya, duduk di sebuah pohon, nama pohonnya itu pohon tarbantim, itu di Mamre. Pohon itu pasti rindang kan, kalau sedang panas-panas duduk di bawah pohon seger ada anginnya. Nah waktu dia duduk-duduk di bawah pohon, coba lihat di gambar tuh, dari jauh dia lihat, hah, siapa itu? Ada 3 orang berjalan mendekat ke arah, Abraham segera berlari mendekati 3 orang itu. Dia berkata begini, Tuhan, kalau boleh Tuhan istirahat saja dulu di sini. Ayo saya sediakan air untuk mencuci kaki dan kita sama-sama duduk di bawah pohon itu supaya Tuhan menikmati kesejukan dan melepas lelah. Lalu Abraham juga katakan begini, oh iya, nanti aku akan menyediakan makan, aku akan mengolah sesuatu. Dia segera memanggil Ibu Sarah. Tuh lihat ya, dia masuk ke dalam kemah. Dia mengatakan kepada Sarah seperti ini, tolong siapkan tepung yang terbaik, buatlah olahan makanan, buat roti yang enak ya, kita sedang ada tamu di luar. Lalu dia pergi juga menemui anak buahnya, dia mencari binatang, apa yang dicari tadi dikatakan bahwa dia mencari ayat 8, kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu lalu dihidangkannya di depan orang itu. Jadi dia menyiapkan dadi dan susu itu makanan di sana. Kalau dadi di Indonesia sekarang itu orang mikirnya darah gitu ya, bukan. Itu sebetulnya olahan memang yang dibuat yang terbaik untuk para tamu. Masa itu orang-orang sangat menghormati orang asing. Kalau ada tamu yang lewat atau melintas di daerah mereka, mereka senang menjamu tamu. Dan Abraham senang kedatangan orang ini, 3 orang ini. Dia segera menyuruh Ibu Sarah menyiapkan masakan, dia menyuruh anak buahnya menangkap lembu, menyiapkan olahan daging yang terbaik dan tamu-tamunya dijamu, dia diberi makan. Wah, enak sekali. Dan pada waktu itu tamu-tamunya bertanya, Abraham, Sarah di mana? Istrimu di mana? Ada di dalam kemah. Oh, aku akan memberitahu kepadamu, dikatakan di dalam ayat 10. Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarnya dari belakang pintu. Ya, jadi pada waktu dia bertanya, Sarah di mana? Di dalam kemah. Sarah nguping nih. Nanti tahun depan ya dikatakan, aku akan mendapatkan engkau. Dia akan datang lagi. Dan pada waktu itu nanti Sarah, Ibu Sarah sedang mengandung. Hah? Sarah mendengar dari belakang pintu. Dia tertawa. Masa sih? Aku kan udah tua, masa bisa hamil? Tadi Bapak Abraham juga pada waktu dikasih tahu Tuhan, kamu akan punya keturunan. Hah? Keturunan? Sudah 99 umur saya Tuhan, gak mungkin. Bu Sarah juga sama, dia tertawa waktu dengar tamu-tamu itu ngomong. Dan malaikat Tuhan bicara kepadanya, masa sih? Umur 90 tahun, kayaknya nggak mungkin. Lalu dikatakan
ayat 12. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, aku gak mungkin punya anak, aku sudah layu, sudah tua. Tapi dalam ayat 13, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak? Tuhan berfirman langsung loh. Waktu dilihat Sarah tertawa, Tuhan bilang, Abraham, kenapa istrimu kok tertawa? Kok dia gak percaya sih apa yang aku bisa buat? Apa sih yang mustahil bagi Tuhan? Apa sih yang Tuhan gak bisa buat? Lalu Sarah menyangkal, enggak, aku enggak tertawa, aku beneran enggak tertawa. Lihat gambarnya, padahal dia tertawa kan, dia enggak percaya kan pada waktu itu. Lalu tamu-tamu itu katakan seperti ini kepada Abram. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Ini yang dikatakan oleh tamunya itu. Nah, itu adalah utusan Tuhan yang memberitahu kepada Abraham bahwa tahun depan kalau mereka datang lagi, mereka akan melihat Sarah sudah hamil. Sarah sudah akan melahirkan dan punya anak laki-laki. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar hari ini bagaimana Allah menyatakan perjanjian kepada umatnya. Kalau Allah berjanji, Allah tuh gak pernah ingkar janji. Anak-anak pernah gak janji sama temennya atau janji sama orang tua? Mama, aku janji deh, besok aku bangun pagi, aku belajar. Aku janji ma, besok aku gak nakal. Tapi ternyata besok anak-anak ingkar janji. Kalau Tuhan berjanji, apapun janji Tuhan, Dia tidak pernah ingkar. Dari pelajaran hari ini kita belajar, Tuhan mengasihi orang-orang atau umat yang mengasihinya, yang hidup benar di hadapannya. Bapak Abraham adalah salah satu teladan bagi kita. Dia adalah orang yang hidup benar di hadapan Tuhan sehingga Allah dekat dengan dia. Allah menyatakan perjanjiannya, Allah memakai hidupnya menjadi berkat. Dia melahirkan keturunan yang menjadi berkat dan bangsa-bangsa lahir daripadanya. Raja-raja terlahir dari keturunan Abraham. Dan yang kedua, yang harus kita percaya bahwa apapun yang rasanya sulit bagi kita, bagi Tuhan itu tidak sulit. Atau Alkitab memakai bahasa, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi apa yang anak-anak takutkan dan ragukan sekarang? Ingat, Tuhan kita itu Tuhan yang hebat. Bapak Abraham yang tua, yang sudah kakek-kakek, Ibu Sarah yang sudah tua, yang sudah nenek-nenek bisa punya keturunan. Itu menunjukkan bahwa Allah kita Allah yang hebat. Dia Allah yang menepati janjinya, Dia Allah yang bergaul dengan orang benar. Dia Allah juga yang memberikan sesuatu meskipun itu mustahil secara manusia. Karena itu anak-anak harus terus percaya dan bergantung penuh kepada Tuhan. Itu kisah di bagian pasal 17. Sekarang di pasal 18 ada kisah yang berbeda, itu adalah di dalam ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-33 tentang doa syafaat Abraham untuk Sodom. Anak-anak, di minggu ini ketika anak-anak ibadah, ada guru, ada teman-teman itu berdoa syafaat. Doa syafaatnya itu apa? Untuk suku-suku bangsa, untuk negara-negara lain, khususnya mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Kenapa sih kita perlu berdoa syafaat? Ya, doa syafaat itu adalah doa yang juga diajarkan oleh Tuhan pada kita supaya kita juga mendoakan orang lain. Jadi doa syafaat itu kita mendoakan orang lain, kita mendoakan pekerjaan Tuhan, kita mendoakan suku-suku, bangsa-bangsa, kita mendoakan pekerjaan pemerintah, itu doa syafaat. Penting kita berdoa syafaat dan itu juga pelayanan. Jadi anak-anak, kalau anak-anak di rumah misalnya diajak berdoa atau punya waktu berdoa, belajar
berdoa untuk orang lain ya. Nah pada waktu itu Bapak Abraham dia mendengar firman Tuhan. Tuhan bilang begini, aku sedih sekali melihat keadaan kota Sodom dan Gomora. Aku akan menghukum mereka, aku akan melenyapkan mereka. Hah? Tuhan, kasihan. Sebentar Tuhan, jangan ya Tuhan. Lalu Abraham berdoa ketika dia mendengar apa yang Tuhan katakan. Tuhan, kalau seandainya ada 50 orang di sana yang baik, yang hidupnya benar, yang taat kepada Tuhan, apa Tuhan mau melenyapkan mereka atau menghukum mereka? Lalu Tuhan bilang, kalau seandainya ada 50 di sana, ya aku tidak akan melenyapkan atau menghukum mereka. Oh, tapi Abraham ingat-ingat, aduh nyampe enggak ya 50? Tuhan kalau seandainya dikurangi 5 atau 45, Tuhan hukum mereka atau lenyapkan mereka enggak? Lalu Tuhan bilang begini, kalau seandainya ada 45 yang hidupnya baik dan benar, aku enggak akan melenyapkan atau menghukum mereka. Abraham hitung lagi, aduh 45, nyampe enggak ya? Tuhan kalau seandainya 40 gimana Tuhan? Kalau mereka yang hidup benar cuma ada 40, Tuhan hukum mereka enggak? Tuhan lenyapkan mereka enggak? Lalu Tuhan katakan, kalau ada yang hidup benar di antara mereka 40, aku juga tidak akan menghukum dan melenyapkan mereka. Lalu Abraham hitung-hitung lagi. Aduh, nyampe enggak ya 40? Tuhan, kalau misalnya 30 gimana Tuhan? Kalau ada 30 yang hidupnya benar dan baik, Tuhan hukum dan lenyapkan mereka enggak? Tidak. Kalau ada 30 saja orang benar di sana. Oh, gitu ya Tuhan. Nah, terus Abraham bilang gini, sesungguhnya aku ini mencoba memberanikan diri ya Tuhan. Kalau seandainya 20 Tuhan, kalau ada 20 yang hidupnya benar gimana Tuhan? Terus Tuhan bilang, kalau ada 20 juga yang hidupnya benar dan baik, aku tidak akan menghukum dan melenyapkan mereka. Abraham hitung-hitung lagi, 2, 3, 4. Tuhan, sesungguhnya aku berusaha memberanikan diri lagi. Maaf ya Tuhan, kalau seandainya 10 gimana Tuhan? Kalau ada 10 orang benar. Kalau ada 10 saja orang benar, aku juga tidak akan menghukum dan melenyapkan mereka. Tapi ternyata di antara sekian banyak orang di kota Sodom dan Gomora itu tidak sampai 10. Dan akhirnya Tuhan tetap menghukum dan menghanguskan kota itu dengan api dan belerang. Wah. Nah anak-anak, ternyata tidak banyak ya orang benar atau orang baik atau orang yang percaya kepada Tuhan. Banyak di antara mereka justru hidupnya jahat dan tidak baik. Dan Tuhan sedih melihat orang-orang yang tidak baik atau hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan menghukum mereka. Tapi kita belajar dari kisah ini. Abraham seorang yang hidup benar, dia dipilih Tuhan, dia diberkati Tuhan. Tapi dia tidak egois loh, dia berdoa bagi orang lain, dia berdoa bagi bangsa lain supaya mereka juga beroleh keselamatan. Nah anak-anak, coba kita belajar ya mulai hari ini, belajar bersyafaat, belajar berdoa syafaat bagi orang lain. Jadi ada kalanya kita berdoa memohon untuk hal-hal yang kita perlukan atau pokok-pokok doa kita secara pribadi. Tapi penting juga bagi kita untuk berdoa syafaat. Siapa di rumah yang sudah berdoa syafaat dengan keluarga? Entah itu pagi hari atau malam hari berdoa bersama dan kemudian mendoakan banyak hal. Itu juga termasuk doa syafaat.
Bu Dewi senang sekali ketika Bu Dewi mendengar cerita anak-anak ada yang katakan, Bu, aku kalau di Roma itu ada mesbah keluarga. Jadi kami sering memuji Tuhan sama-sama, dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan dan berdoa. Wow, itu bagus sekali. Di masa-masa pandemi kita tidak bisa banyak keluar rumah, tetapi di rumah kita banyak sekali melakukan kegiatan bersama dengan keluarga. Salah satunya adalah membangun mesbah keluarga dengan berdoa bersama-sama. Wah, anak-anak terus jadi berkat ya, dan kita terus belajar untuk hidup dekat dengan Tuhan, hidup benar, hidup setia kepada Tuhan seperti Bapak Abraham. Oke? Oke, selamat melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami sudah mendengar firman-Mu tentang kehidupan Bapak Abraham yang dipilih Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan menyatakan perjanjian-Mu kepadanya. Tuhan memberikan keturunan yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, yang menjadi raja-raja, dan kami bersyukur karena di dalam Tuhan tidak ada perkara yang sulit, tidak ada yang mustahil. Walaupun Bapak Abraham dan Ibu Sarah telah tua umurnya, tapi Tuhan memberkati dan tetap bisa memberikan keturunan. Terima kasih Tuhan, kami juga belajar dari kehidupan Bapak Abraham yang setia berdoa, bukan hanya untuk dirinya dan keluarga, tetapi juga berdoa untuk orang lain, berdoa untuk bangsa lain, berdoa untuk kota lain, supaya mereka juga diselamatkan dan diampuni Tuhan. Kami rindu Tuhan pakai hidup kami menjadi pendoa-pendoa, supaya melalui doa-doa kami banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman ya. Yang pertama itu tentang Spirit Junior ya. Ayo udah pada ambil belum? Ini udah mau ganti lagi loh bulannya. Ada yang belum Kak Leoni. Oh aduh. Padahal sudah mau ganti bulan. Iya udah tiap minggu kita ingatkan ya. Terus sama guru-guru pemuritan juga diingatkan terus. Jadi Alkitab jelajah itu ya belum ada. oh iya itu juga ya. Waduh, repot. Iya toh. Ya, kita ingatkan lagi teman-teman ya untuk mengambil segera di toko Sari Utami dari dan jam kerja juga tentunya ya. Betul. Papa mama bisa tolongin dong teman-teman, please. Iya diingetin ya untuk papa mamanya. Teman-teman, kamu ingat gak ada salah satu teman sekolah minggu kita loh yang bernama Arini, ingat gak? Ayo. Oh ingat. Nah Arini ini sudah berkumpul dengan kita ya, beribadah bersama kurang lebih 2 tahun. Dan sudah minggu lalu Arini pindah karena mamanya ada pindah kerjaan ya, pindah tugas, jadi hari ini harus ikut keluarganya pindah ke sana. Hari ini mau berpamitan dengan teman-teman semuanya. Nah, kita simak ya videonya. Silakan Arini. Halo teman-teman Arin, guru-guru sekolah minggu Arin, Sekarang Arin tinggal di Klaten loh, udah nggak di Jepara lagi. Terima kasih ya guru-guru sekolah minggu Arin udah mengajari Arin bernyanyi, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Buat teman-teman Arin, kita tetap berteman ya. Muah. Tuhan berkati. Sampai jumpa lain waktu. Tuhan berkati. Dadah. Dari ini. Bye. Sukses
sukses di sana. Iya, kita doakan yang terbaik ya buat hari ini, dimanapun hari ini berada bersama keluarga. Sukses selalu, diberkati Tuhan dan menjadi berkat tentunya. Ya. Oke. Nah, anak-anak, kita sudah di penghujung kebaktian kita pada pagi hari ini. Nggak kerasa. Nggak kerasa ya. Tapi nggak apa-apa, Jack. Kita bisa ketemu lagi minggu depan ya. Ya, lebih seru loh Kak Leoni. Iya. Terus kita akan menerima doa berkat oleh Bu Dewi. Nah, anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Semua anak-anak berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, pertolongan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan perlindungan Roh Kudus memberkati kita semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Selamat hari Minggu, selamat melanjutkan aktivitas kalian kembali. Ibadah telah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Dadah, sampai jumpa minggu depan.